halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising-ji Season 7 versi manhwa episode 41 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang telah membunuh Jenderal Mata Tiga. Dan ia pun berkata kepada para dewa kalau sebenarnya tujuan ia datang ke surga yaitu untuk mencari senjata langit cermin Tianpan. Sedangkan di hutan labirin, Biksu Tong pun mengorbankan dirinya demi mendapatkan jantung bumi dan menyelamatkan umat manusia. Di episode ini, scene diawali diperlihatkan di Istana Surga, tepatnya di Pavilion Sutenkaku. Terlihat Jenderal Timur dan roh darah bumi pun datang ke tempat itu untuk mencari cermin Tianpan. Jenderal Timur pun mengatakan kepada roh darah bumi bahwa pusaka cermin Tianpan ini dapat melihat segala sesuatu di masa lalu, sekarang dan masa depan. Dan itu adalah pusaka suci tertinggi di surga yang disimpan di area terlarang sejak zaman kuno di Pavilion Sutenkaku ini. Tidak ada yang bisa masuk ke tempat ini, bahkan dewa surga sekalipun, ucap Jenderal Timur di situ. Mendengar perkataan itu, roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata, bilang saja kamu tidak berani masuk. Memang dewa surgawi itu semuanya terlalu pengecut. Jenderal Timur pun di situ langsung bertanya, roh darah bumi, cermin Tianpan ini akan kau gunakan untuk apa? Roh darah bumi pun menjawab, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku akan menggunakan Tianpan untuk menemukan jantung bumi. Kau ikutlah bersamaku. Jenderal Timur pun berkata lagi, tapi itu tidak mudah untuk memasuki Tongtenkaku. Dan roh darah bumi pun berkata, memang apa masalahnya? Dan tiba-tiba saja terlihat asap yang keluar dan langsung berputar-putar di situ. Dan kemudian terdengar ada yang berkata, di mana monster itu? Berani-beraninya akan menerobos Tongtenkaku ini. Dan seketika asap tadi langsung berubah menjadi seorang penjaga yang menyeramkan dengan perawakan yang besar. Hei, kau roh jahat yang tersesat, apa kau tak takut mati? Jenderal Timur pun di situ mengatakan kalau memang Tongtenkaku dijaga oleh dewa tanah kuno, mereka tak akan mengizinkan iblis bahkan dewa manapun untuk masuk ke dalamnya. Tapi roh darah bumi pun malah meringis dan tak takut sedikit pun sambil berkata, begitu ya. Roh darah bumi pun langsung menjulurkan tangannya ke penjaga itu. Seketika penjaga yang mengerikan itu pun langsung lenyap jadi asap guys. Hei, dewa kuno apanya? Kalian semua adalah juniorku. Beri jalan pada seniormu ini. Kalian jangan melakukan tingkah yang sia-sia. Dan kini lenyap sudah penjaga itu, sehingga roh darah bumi pun dengan mudahnya bisa masuk ke dalam. Ia pun segera mengajak Jenderal Timur untuk masuk. Jenderal Timur pun di situ berkata, bahkan dewa kuno penjaga saja takut dengan iblis ini. Dan akhirnya mereka pun kini sudah berada di depan cermin Tianpan. Inikah cermin Tianpan itu? Ucap roh darah bumi di situ. Tapi seketika Jenderal Timur pun sangat terkejut ketika melihat cermin itu sudah rusak di bagian tepinya. Jika kalian masih ingat, cermin itu retak ketika senjata itu digunakan oleh Tathagata. Saat itu Tathagata akan terseret masuk ke dalam, sehingga ia pun meninju cermin itu untuk menyelamatkan dirinya. Jenderal Timur pun di situ berkata, ternyata seseorang telah menggunakan senjata Tianpan ini. Siapa dia? Roh darah bumi pun langsung menyahut, hei, senjata Tianpan ini rusak. Kau bahkan tidak tahu, Dewa surgawi memang tidak kompeten. Lalu roh darah bumi pun mempersilahkan Jenderal Timur untuk menunggu di luar saja. Roh darah bumi pun langsung menyentuh cermin itu dan berkata, apakah kamu benar-benar bisa mengantarku menemukan jantung bumi? Dan seketika cermin Tianpan pun mulai merespon. Keluarlah cahaya emas dari cermin itu. Roh darah bumi yang sudah bersiap menerima respon dari cermin itu pun kemudian berkata, oh, kau mau mengundangku masuk ke dalam ya? Ini sangat bagus. Roh primordial keluar dari tubuh
Dan setelah muncul cahaya yang sangat terang dari cermin itu, seketika roh darah bumi pun langsung dibawa masuk. Dan tak menunggu lama lagi, kini roh darah bumi pun sudah berada tepat di depan jantung bumi, guys. Ia pun disitu berkata, "Jantung bumi, akhirnya aku bisa melihatmu. Akulah embrio darah bumi yang ada di dalam dirimu." Dan tiba-tiba saja muncul bayangan hitam sebuah tangan dan grep. Seketika muncul banyak tangan yang langsung menahan tubuh dari roh darah bumi, sehingga membuat roh darah bumi pun tak bisa bergerak sama sekali. Lalu keluarlah suara yang mengatakan, "Roh darah bumi, kita tidak pernah membiarkanmu melakukan rencanamu. Kami tak akan bisa membiarkanmu menghancurkan 3000 dunia penjaga di depan pintu Tongten Kaku itu. Kami melakukannya dengan sengaja untuk membiarkanmu masuk. Dan sekarang jiwamu sudah berada dalam pesona langit, dan kita para dewa bertekad untuk melakukan keadilan bagi surga." Roh darah bumi pun menjadi panik dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Seketika tangan-tangan itu pun mencengkeram roh darah bumi dengan lebih erat. Dan mereka pun berkata, "Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan itu tidak selaras. Kami para dewa surga bersumpah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan menyegel roh primordialmu di sini." Terlihat roh darah bumi pun semakin tenggelam di dimensi yang berwarna putih itu. Dan penjaga itu pun berkata lagi, "Yang aku inginkan, kau roh darah bumi, jangan pernah dilahirkan kembali." Dan seketika pelan tubuh roh darah bumi pun tenggelam dan menghilang, guys. Scene kemudian beralih di surga 34. Di situ Tianren terlihat menunjukkan Taois kepada raja kebajikan yang dianggap ayahnya. Taois dan Tathagata pun tampak terkejut melihat kedatangan Tianren bersama dengan raja kebajikan dan Dewa Sasin. Tianren pun di situ berkata, "Apa kau tak lihat kalau yang datang ini benar-benar diriku, Taois?" Taois pun di situ langsung kesal dan melompat untuk menyerang Tianren sambil berkata, "Surga itu memiliki jalan. Kenapa kamu tidak pergi saja dari sini dan pergi ke neraka saja yang tak mempunyai pintu masuk?" Tianren pun balas berteriak, "Emang aku takut padamu, ha?" Duar. Mereka pun langsung berantem lagi dengan sengit. Saking sengitnya, hal itu membuat ledakan-ledakan yang membuat Tathagata pun langsung terlempar, guys. Tapi tiba-tiba saja Tathagata pun dikejutkan oleh sesuatu saat melihat ke arah dinding tebing di situ. Karena terlihat di dinding itu ada goresan-goresan. Tathagata pun berkata, "Di dinding itu ini adalah..." Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun langsung memegang Tathagata dan bertanya, apakah Tathagata baik-baik saja. Tathagata pun langsung balik bertanya, kenapa Dewa Sasin itu bisa sampai ke sini. Dewa Sasin pun menjawab, "Akankah aku meninggalkanmu tanpa mempedulikanmu? Ayo cepat pergi dari sini." Dan Tathagata pun lalu berkata, "Sasin, sebelum pergi, coba lihat di dinding-dinding itu." Dewa Sasin pun langsung memperhatikan goresan-goresan di dinding itu, dan ia pun masih terdiam saja. Dan kini terlihat pertempuran Tianren dan Taois pun semakin sengit. Sambil adu pukul, Tianren pun berkata, "Taois Yiguan, kenapa aku tidak melihat keluargamu?" Taois pun langsung berkata, "Keluarga? Diam bodoh, berkonsentrasi saja pada pertempuran." Dan serak, terlihat sabetan Taois pun berhasil mengenai tubuh Tianren. Tianren pun tak terima. Ia pun lalu segera membalas dengan pukulan dari kedua tangannya dan berkata, "Seorang Taois memang tak pernah menyerah. Kamu benar-benar menjengkelkan." Dan tiba-tiba saja dengan cepat Taois langsung menghilang ke dalam portalnya dan langsung muncul lagi di belakang Tianren. Taois pun dengan cepat memegang kepala Tianren sambil berkata, "Aku sudah capek bermain-main. Akhirnya kena kau. Beristirahatlah." Tianren pun tiba-tiba saja langsung memukulkan kedua tangannya di tubuhnya sendiri. Dan hal itu membuat Taois pun terlempar dari tubuhnya. Tianren pun berkata, "Enak saja kau sudah mau memutuskan hasil pertarungan ini." Taois dan Tianren pun terus saja tak ada yang mau mengalah. Mereka pun terus saja bertempur seperti sebelum-sebelumnya yang bahkan hingga ratusan tahun. Tathagata pun di situ mengajak Dewa Sasin dan Raja Kebajikan untuk segera pergi saja dari situ. Dan tanpa pikir panjang, Dewa Sasin pun langsung melesat pergi. "Ayo pergi dari sini saja secepatnya," ujarnya. Raja Kebajikan pun di situ masih memperhatikan Tianren dan Taois dan berkata, "Kekuatan keduanya luar biasa. Tapi mereka berdua sangat bodoh." Tidak, itu bukan dua, satu orang. Aku mungkin tahu apa yang terjadi."
Dan setelah berkata seperti itu, Raja Kebajikan pun beranjak pergi untuk menyusul Tathagata. Tapi seketika hal itu langsung disadari oleh Tianren. Tianren pun langsung melesatkan tangannya ke arah Raja Kebajikan. "Ayah, kau tak boleh meninggalkan anakmu ini lagi." Tangan yang besar itu pun langsung menangkap kepala Raja Kebajikan. "Hei, apa yang kau lakukan?" ucap Taizun yang sangat kaget. Dan duar, tiba-tiba saja Tianren langsung menghantamkan Raja Kebajikan ke tanah, karena ia tak akan membiarkan ayahnya itu pergi meninggalkannya. Jelas saja hal itu membuat Tathagata dan Dewa Sasin pun sangat kaget. Sin kemudian beralih memperlihatkan Patkai dan Auswe yang berada di sebuah tebing. Di atas tebing itu, dengan penuh percaya diri, Patkai pun berkata, "Hei semua orang, apakah kalian tak merindukan seorang master babi nomor 1 ini, sang babi baji?" Dan tiba-tiba saja Auswe pun berkata, "Hei, mereka datang." Dan ternyata saat ini mereka berdua sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan orang-orang yang mereka tunggu pun sudah terlihat dan akan sampai menemui mereka. Dan ternyata itu adalah pasukan Asura yang berjalan dengan mengendarai mamut dan dipimpin oleh sang pangeran Asura, yaitu Suma, guys. Di situ Suma pun berkata, "Raja Naga Laut Cina Timur, aku membawa surat putih milik ayahku." Sin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang saat ini telah meninggal dunia karena ia telah mengorbankan dirinya. Dan jiwanya pun saat ini memasuki alam baka. Ia pun di situ berkata, "Aku sudah mati dan kini aku sudah sampai di neraka." Kedatangan Biksu Tong itu langsung disambut oleh pemandu neraka, Tan Sanzang yang terkenal. "Selamat datang di dunia bawah," ucapnya. Biksu Tong pun langsung bertanya, "Apakah Anda yang akan memanduku ke jembatan terlupakan?" Pemandu itu pun lalu menjawab, "Betul sekali, silahkan ikuti aku." Biksu Tong pun lalu berjalan mengikuti pemandu itu sambil berkata, "Aku tiba lagi di sini. Tempat ini semakin baik dan lebih tenang dari sebelumnya." Dan pemandu itu pun menjawab, "Biksu, dunia bawah sudah berbeda sekarang." "Apa artinya itu?" tanya Biksu Tong. Lalu pemandu itu mengatakan kalau hal itu agak sulit untuk dijelaskan. Dan tiba-tiba muncullah cahaya terang dari atas dan langsung mendarat di dekat mereka. Dan ternyata itu adalah Jikuan dan tunggangannya. Jikuan pun disitu langsung berkata kepada Biksu Tong, "Biksu Tong, pergolakan baru-baru ini di dunia bawah masih disebabkan olehku. Jikuan, izinkan aku memberitahu Anda." Hal itu membuat Biksu Tong keheranan dan berkata, "Pergolakan dunia bawah?" Sin kemudian beralih di hutan labirin, di mana saat ini Wukong sedang menangis mewek karena tahu gurunya sudah meninggal dunia. Dan tak hanya itu, ternyata Wuching pun juga mewek di situ, guys. Dan terlihat rumput reng pun di situ tiba-tiba keheranan karena saat ini para monster pun bermunculan lagi. Hal itu juga membuat Wukong pun bertanya, apa yang terjadi? Lalu muncullah monster Bekicot lagi, dan ia pun kemudian berkata kepada Wukong, siklus waktu segel akhirnya dilepaskan. Terima kasih kepada Biksu Tong yang rela mengorbankan dirinya dan mencapai hal-hal yang hebat. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala dan kebajikan yang banyak. Dan kini kami dapat terus mencari jantung bumi. Amitabha. Mendengar hal itu, Wukong pun jadi kesal dan berkata, kau jangan banyak omong. Guruku sudah meninggal. Tidak peduli berapa banyak atau hanya satu kata kau bicara, aku akan membunuhmu." Monster Bekicot pun langsung ketakutan mendengar hal itu. Lalu rumput reng pun berkata, mungkin hal itu tidak sederhana itu. Seketika Wukong pun langsung marah-marah kepada rumput reng dan berkata, terus bagaimana menurutmu? Kamu bicara omong kosong lagi. Bahkan jika kamu mengaku temanku, aku tak akan segan-segan. Dan rumput reng pun disitu berkata, Sun Wukong, kau belum tahu kan siapa diriku sebenarnya? Wukong dan Wuching pun langsung mendekat dan bertanya, kalau begitu cepat katakan identitasmu sebenarnya. Dan di situ rumput reng pun langsung bercerita. Jadi dahulu kala, saat itu jalur monster belum ada apa-apa. Yang ada hanyalah keheningan. Dan tiba-tiba saja dari atas terlihatlah muncul sebuah cahaya dari langit. Dan itu jatuh di sebuah tanah lumpur di jalan monster. Dan dari tanah itu tiba-tiba muncullah sebuah tunas. Dan itu adalah aku. Dengan kata lain, aku adalah monster yang hidup pertama kali yang muncul di jalur monster ini. Kemudian kehidupan mulai berkembang biak di jalan monster. Berbagai bentuk kehidupan muncul, menghilang, lahir dan mati. Tapi kemudian aku menyadari
kalau aku tidak bisa mati dan mempunyai tubuh dengan umur yang panjang dan mempunyai kemampuan untuk tidak mati. Aku memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Aku telah mengalami mutasi menjadi bentuk dan karakter yang bermacam-macam untuk bertahan hidup. Kehidupan demi kehidupan, keabadian tanpa akhir tak berujung telah kujalani. Dan pada akhirnya aku kembali ke bentuk asliku, yaitu berubah kembali menjadi rumput. Apakah kamu tahu mereka gerombolan monster panjang itu? Mendengar penjelasan panjang, lebar, kali tinggi itu membuat Wukong pun jadi terkejut dan berkata, Kamu di sini adalah..." Rumput Reng pun langsung berkata lagi, "Ya benar, aku adalah sumber dari klan monster kejam umur panjang. Dan aku adalah patriark yang sebenarnya." Dan saat Tuan Sufu memberikan kantong yang berisi rumput Reng kepada Biksu Tong, sebenarnya akulah yang menyuruhnya agar aku dapat bergabung dalam pencarian jantung bumi ini. Mungkin aku sudah hidup terlalu lama, tapi aku sadar dan tahu bahwa semuanya pasti ada akhirnya. Semua yang ada di dunia akan hilang. Bahkan jika abadi, maka pasti akan rusak. Dan aku tahu bahwa akan mengalami perjalanan ini sebelum aku berangkat. Dan di dalam kehidupan abadiku ini, pada akhirnya pasti akan berakhir. Lalu Wukong pun berkata, "Berakhir? Apa artinya itu?" Dan Rumput Reng pun kemudian berkata, "Seseorang harus berkorban untuk keluar dari siklus reinkarnasi hutan labirin ini. Tapi pada akhirnya orang yang dikorbankan itu bukanlah Tang Sanzang." Scene kemudian beralih di surga 34. Terlihat tangan Tianren yang menghantamkan kepala Raja Kebajikan ke tanah. Hal itu membuat Tathagata dan Dewa Sasin pun khawatir dengan Raja Kebajikan itu. Tathagata dan Dewa Sasin pun langsung berbalik arah dan memukul tangan Tianren yang besar itu agar Raja Kebajikan bisa terlepas. Tianren pun disitu langsung berteriak, "Sial, kakak, apa yang kamu lakukan?" Taois di situ pun merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang Tianren. "Hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku menyerang kedua lenganmu," teriaknya. "Ma'vut!" Serak-serak. Seketika Taois pun dengan cepat langsung menyabetkan rambut tajamnya ke kedua lengan Tianren. Terkena serangan itu membuat Tianren pun berteriak, Sakit. Hei, jangan serang aku, karena aku tak mau ayah pergi." Dan kini salah satu tangan Tianren pun menyerang Tathagata. Dan dua. Dengan cepat Tathagata pun segera menahannya dengan kedua tangannya. Dewa Sasin pun langsung khawatir dan berteriak, "Tathagata!" Tapi dengan cepat tangan satunya dari Tianren pun juga langsung memukul Dewa Sasin. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun disitu langsung berteriak, "Hei semuanya, berhenti!" Teriakan Raja Kebajikan pun langsung membuat Tianren pun berhenti menyerang dan menarik kedua tangannya dari Tathagata dan Dewa Sasin. Dan ia pun disitu langsung berkata, "Jangan bertengkar. Oke ayah, aku tidak akan bertarung lagi, tapi kau jangan pergi." Dan terlihat Taois pun melompat menuju Tianren dan berteriak, "Hei, kita belum selesai." Tianren pun disitu langsung berkata, "Hei, ayah menyuruhku untuk berhenti." Tapi Taois pun disitu langsung menjawab, "Dia adalah ayahmu, bukan ayahku. Mengapa aku harus berhenti?" Seketika ia pun langsung akan menyerang dan menyabetkan rambut tajamnya lagi. Tapi tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun dengan cepat menghampiri mereka berdua sambil berkata, "Hei, tenang. Berhenti untuk saya dulu ya. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Semuanya tenang dulu ya." Seketika mereka berdua pun sepakat untuk berhenti sebentar untuk mendengar perkataan dari Raja Kebajikan. Tianren pun disitu berkata, "Ayah, apa yang akan kamu katakan? Aku akan dengarkan baik-baik." Lalu Raja Kebajikan pun berkata, "Pertama, kita tidak pernah berencana untuk pergi meninggalkan kalian. Kami hanya mencari lokasi yang lebih cocok untuk menonton pertandingan kalian." Mendengar penjelasan dari Raja Kebajikan itu, Tathagata dan Dewa Sasin pun hanya terdiam. Sedangkan Tianren pun langsung berkata, "Maaf, ternyata aku salah paham pada ayah dan kakak." Taois yang melihat hal itu pun berkata dalam hati, "Sungguh bohong sekali." Tianren pun langsung menunjuk ke arah Taois dan berkata, "Ada ayah dan kakak laki-laki yang dukung aku hari ini. Aku harus melakukan yang terbaik untuk membunuhmu." Taois pun tak gentar sedikit pun dan langsung memasang kuda-kuda untuk bertempur lagi. "Bagus, aku bisa membunuhmu di depan mereka. Ayo maju." Tianren pun menjawabnya, "Lalu kenapa tidak segera melakukannya?" Dan saat mereka berdua akan segera bertempur, tiba-tiba saja Tathagata yang berada di belakang mereka pun langsung berkata, "Hei, permisi. Kalian bukannya sudah lama sekali bertengkar seperti ini? Ngomong-ngomong, kalian bertarung sudah berapa lama?"
Pertanyaan Tathagata itu membuat mereka bingung dan tak bisa menjawabnya. Karena saking lamanya mereka bertarung, mereka sampai lupa untuk menghitungnya. Lalu Tathagata pun berkata, jika kalian terus bertempur dan tak kunjung ada yang menang dan yang kalah, terus kita bertiga sebagai penonton akan menunggu sampai kapan? Akan jadi apa kita kalau kalian nanti bertempur lagi sampai 500 tahun? Tianren pun kemudian membenarkan perkataan Tathagata, karena dia memang merasa kalau kekuatan mereka berdua imbang. Taois pun langsung menyahut, salah, enak saja. Kita itu nggak imbang, tapi kekuatanku setengah lebih tinggi darimu. Raja kebajikan pun disitu berkata, Tathagata, jadi apa yang akan kau sarankan pada mereka? Saranku sangat sederhana, ucap Tathagata. Ia pun lalu mengangkat jari telunjuknya dan berkata, jika selama ini kalian sulit menentukan pemenang, lebih baik kalian menentukan pemenang hanya dalam satu gerakan saja. Tianren dan Taois pun langsung terkejut dan berkata, satu gerakan? Tathagata pun lanjut berkata, benar, yang kalian lakukan adalah kalian harus mengerahkan semua kekuatan untuk bertarung, dan pemenangnya nanti akan ditentukan dalam satu gerakan. Dan kami bertiga di sini bertindak sebagai wasit untuk menegakkan keadilan. Mendengar penjelasan Tathagata itu, Taois dan Tianren pun sangat setuju. Mereka seperti mendapatkan pencerahan untuk segera menyelesaikan pertempuran mereka dan segera menentukan hasilnya. Mereka berdua pun sangat semangat dan langsung melompat untuk saling bersiap-siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ayo segera putuskan menang atau kalah. Seketika awan di situ pun menjadi gelap gulita. Tathagata pun tampak menonton mereka dengan serius dari bawah. Sin kemudian beralih memperlihatkan kondisi dari jiwa primordial roh darah bumi setelah ia ditarik oleh penjaga cermin Tianpan. Dan saat ini ia tampak melayang di sebuah dimensi lain, yaitu dimensi penghalang rahasia langit. Dan terdengar penjaga pun di situ berkata, roh darah bumi, kita para dewa menginginkan pun terseret ke dalam pesona ini. Kau tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Dan kini terlihat jasad roh darah bumi masih berdiri di depan cermin Tianpan. Terdengar Jenderal Timur dari belakang berkata, setelah sekian lama pria itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Jiwanya tampaknya tidak akan kembali ke tubuhnya. Melihat di situ ada kesempatan, seketika Jenderal Timur pun mulai merilis kekuatannya. Tanda 10 matahari dan segel roda surgawi, ucapnya. Seketika keluar api yang menyala-nyala menyelimuti dirinya. Dan ia pun berkata, menghancurkan iblis tidak bisa jika dilakukan dengan cara yang benar. Akan kuhancurkan tubuh fisikmu dulu. Jenderal Timur pun langsung melompat dan akan menghabisi tubuh fisik roh darah bumi. Ciat! Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.